Penerapan motor listrik sederhana pada mobil listrik mainan. Hai semua, perkenalkan nama saya Anissa Nursani, NIM 121210177 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Mahendra dengan NIM 121460103 dari Prodi Teknik Perkeretaapian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Dias, NIM saya 121230110 dari jurusan Teknik Geomatika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh dengan NIM 1211103 dari Prodi Teknik Sipil. Saya Ruth Transistorus dengan NIM 121210199 dari program studi Teknik Sipil. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah suatu gaya dalam ilmu fisika yang ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena arus listrik yang ada dalam suatu medan magnet. Apabila ada suatu penghantar yang dialiri oleh arus listrik dan penghantar itu berada di dalam medan magnetik, maka akan timbul gaya yang disebut sebagai nama gaya magnetik atau dikenal dengan nama gaya Lorentz. Arah dari gaya Lorentz adalah tegak lurus dan dengan arah kuat arus listrik, dan induksi yang ada. Arah dari gaya Lorentz ini mengikuti arah maju dari skrup yang diputar dari vektor arah gerakan muatan listrik ke arah medan magnet seperti yang ada dalam rumus gaya Lorentz. Hendrik Anton Lorentz, sang penemu gaya Lorentz, meneliti tentang interaksi adalah sebuah penghantar berarus yang diletakkan di dalam sebuah medan magnet. Dari penelitian tersebut akhirnya menghasilkan sebuah gaya yang lalu diberi nama gaya Lorentz. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami cara kerja mobil mainan listrik dengan penggunaan gaya Lorentz, mengetahui cara pengaliran listrik, menentukan daerah-daerah yang dialiri oleh listrik, dan mendalami lagi hukum Lorentz. Penerapan gaya Lorentz. Motor listrik adalah suatu alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik itu bekerja menggunakan prinsip jika arus yang mengalir melalui kumparan di dalam medan magnet akan mengalami gaya yang digunakan untuk memutar kumparan. Induksi pada arus bolak-balik diberikan pada kumparan tetap atau stator yang dapat menimbulkan medan magnet sekaligus menghasilkan arus yang mengelilinginya dalam kumparan berputar yang mengelilinginya. Keuntungannya sendiri adalah arusnya tidak harus diumpankan melalui komutator ke bagian mesin yang bergerak. Lalu pada motor serempak, arus bolak-balik hanya diumpankan pada stator. Magnet bebas mengakibatkan rotator berputar dengan kelajuan yang sama dengan putaran medan stator. Rotator dapat berupa magnet permanen atau magnet listrik yang diumpani arus searah melalui cincin biasa. Cara kerja. Pada motor listrik ada dua komponen utama yang berperan penting dalam menghasilkan gaya gerak, yakni stator dan rotor. Stator adalah alat yang dapat menghasilkan magnet, sedangkan rotor adalah gulungan kumparan atau lilitan kawat penghantar. Saat arus listrik mengalir pada bagian rotor yang ada pada sebuah medan magnet, maka akan timbul gaya Lorentz yang bekerja pada arah gaya yang sesuai dengan kaidah tangan kanan. Terdapat dua prinsip kerja pada motor listrik ini. Yang pertama, pada sisi kawat sebelah kanan, arus listrik mengalir dan terdapat medan magnet dengan arah tertentu, sehingga menghasilkan gaya Lorentz yang membuat kawat bergerak ke atas. Prinsip kerja yang kedua, pada sisi kawat sebelah kiri, arus listrik mengalir dengan arah yang berlawanan dengan kawat sebelah kiri, sehingga dapat menghasilkan gaya Lorentz yang berlawanan pula, yaitu kawat bergerak ke bawah. Penerapan motor listrik sederhana dengan bantuan dinamo ini memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihannya adalah dinamo ini bisa digunakan di berbagai alat dengan mudah dan juga hemat baterai. Kelemahannya, variasi arah medan magnet, jumlah lilitan, serta variasi besar medan magnet tidak dapat ditentukan sendiri.